Perkenalkan, nama saya, Ai Ahmid Nurdin. Saya adalah salah satu mahasiswa di Universitas Pancasakti Bekasi. NIM saya 28922250166. Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan saya akan menyampaikan materi kuliah dari mata kuliah Statistik Bisnis. Ukuran pemusatan data adalah statistik atau metrik yang digunakan untuk menggambarkan nilai tengah atau pusat dari suatu kumpulan data. Ukuran pemusatan data memberikan informasi tentang lokasi atau titik pusat dari data tersebut. Beberapa ukuran pemusatan data yang umum digunakan adalah 1. Min atau rata-rata. Min adalah jumlah dari semua nilai dalam kumpulan data, dibagi dengan jumlah total data. 2. Median. Median adalah nilai tengah dari data setelah data diurutkan dari nilai terkecil hingga nilai terbesar. 3. Modus. Modus adalah nilai atau nilai-nilai yang paling sering muncul dalam kumpulan data. Ukuran pemusatan data memberikan informasi penting tentang sebaran data dan distribusi nilai-nilai dalam data tersebut. Kombinasi dari berbagai ukuran pemusatan data ini dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang data yang sedang diamati. 1. Min atau rata-rata adalah salah satu ukuran pemusatan data yang paling umum digunakan. Untuk menghitung min, kita menjumlahkan semua nilai dalam kumpulan data dan kemudian membaginya dengan jumlah total data. Ini memberikan gambaran tentang nilai tengah dari data tersebut. Formula untuk menghitung min adalah min sama dengan jumlah semua nilai dibagi jumlah data. Contoh, misalkan kita memiliki kumpulan data berikut. Data 5, 8, 10, 15, 20. Untuk menghitung min, kita jumlahkan semua nilai dalam data dan baginya dengan jumlah data, yaitu min sama dengan 5 ditambah 8 ditambah 10 ditambah 15 ditambah 20, dibagi 5. Min sama dengan 58 dibagi 5. Min sama dengan 11,6. Jadi, min dari kumpulan data di atas adalah 11,6. Ini menunjukkan nilai rata-rata dari angka-angka tersebut. 2. Median adalah salah satu ukuran pemusatan data yang menggambarkan nilai tengah dari data ketika data tersebut diurutkan dari nilai terkecil hingga nilai terbesar. Median tidak dipengaruhi oleh nilai ekstrim, nilai yang sangat kecil atau sangat besar, dalam kumpulan data. Untuk menghitung median, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. 1. Urutkan data dari nilai terkecil hingga nilai terbesar. 2. Jika jumlah data ganjil, median adalah nilai tengah dari data yang telah diurutkan. 3. Jika jumlah data genap, median adalah rata-rata dari dua nilai tengah dari data yang telah diurutkan. Contoh 1, misalkan kita memiliki kumpulan data berikut. Data, 10, 20, 5, 15, 25. Langkah 1, mengurutkan data. 5, 10, 15, 20, 25. Karena jumlah data ganjil, 5 data, median adalah nilai tengah dari data yang telah diurutkan, yaitu 15. Contoh 2, misalkan kita memiliki kumpulan data berikut. Data, 10, 20, 5, 15, 25, 30. Langkah 1, mengurutkan data. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Karena jumlah data genap, 6 data, median adalah rata-rata dari dua nilai tengah dari data yang telah diurutkan, yaitu, 15 ditambah 20, dibagi 2 sama dengan 35 dibagi 2 sama dengan 17,5. Perhatikan bahwa median tidak terpengaruh oleh nilai ekstrim seperti 30 dalam contoh kedua. Median selalu mewakili nilai tengah dari data, yang membuatnya lebih tahan terhadap nilai ekstrim yang dapat mempengaruhi min, rata-rata 3. Modus adalah salah satu ukuran pemusatan data yang menggambarkan nilai yang paling sering muncul dalam kumpulan data. Jadi, modus adalah nilai atau nilai-nilai dalam data yang memiliki frekuensi kemunculan tertinggi. Sebuah kumpulan data dapat memiliki lebih dari satu modus, multimodal, jika ada beberapa nilai dengan frekuensi yang sama dan lebih tinggi dari nilai lainnya. Contoh 1, misalkan kita memiliki kumpulan data berikut. Data, 5, 10, 15, 10, 20, 25, 15, 30. Dalam data tersebut, angka 10 dan 15 muncul 2 kali, lebih sering daripada angka lainnya. Sehingga modus dari kumpulan data ini adalah 10 dan 15. Contoh 2, misalkan kita memiliki kumpulan data berikut. Data, 2, 4, 6, 8, 10. Dalam data tersebut, setiap angka hanya muncul 1 kali, sehingga data tersebut tidak memiliki modus.
Modus berguna dalam mengidentifikasi nilai-nilai yang paling umum atau dominan dalam data. Perbedaan antara modus dengan mean dan median adalah bahwa modus tidak memperhitungkan nilai-nilai numerik sebenarnya, hanya menghitung frekuensi kemunculan nilai-nilai tersebut dalam data. Ukuran tata letak data seperti kuartil, desil, dan persentil merupakan bagian dari statistik deskriptif yang digunakan untuk menggambarkan distribusi data. Berikut adalah penjelasan singkat tentang masing-masing ukuran tersebut. 1. Kuartil. Kuartil adalah 3 titik pemotongan data yang membagi data ke dalam 4 kelompok yang sama besar. Kuartil pertama, Q1, adalah nilai yang membagi 25% data terkecil. Kuartil kedua, Q2, adalah median, memotong data menjadi 2 bagian yang sama besar, dan kuartil ketiga, Q3, membagi 75% data terkecil. Kuartil ketiga, Q3, adalah nilai yang membagi 75% data terkecil. Kuartil pertama, Q1, adalah nilai yang membagi 25% data terkecil. 2. Desil. Desil adalah 9 titik pemotongan data yang membagi data ke dalam 10 kelompok yang sama besar. Desil ke I, D ke I, adalah nilai yang membagi 10% data terkecil. 3. Persentil. Persentil adalah 99 titik pemotongan data yang membagi data ke dalam 100 kelompok yang sama besar. Persentil ke I, P ke I, adalah nilai yang membagi 1% data terkecil. Penggunaan kuartil, desil, dan persentil membantu memberikan gambaran tentang sebaran data dan memahami bagaimana data tertentu berada dalam konteks distribusi keseluruhan. Misalnya, kuartil pertama, Q1, dan kuartil ketiga, Q3, dapat digunakan untuk menghitung rentang interkuartil, yang memberikan informasi tentang sebaran data di sekitar median. Persentil juga berguna dalam analisis data yang lebih rinci, seperti ketika memeriksa tingkat kinerja pada ujian standar atau evaluasi kinerja bisnis berdasarkan persentase tertentu. 1. Kuartil adalah salah satu ukuran tata letak data yang membagi data ke dalam 4 kelompok yang sama besar. Terdapat 3 kuartil dalam total data, yang disebut kuartil pertama, Q1, kuartil kedua, Q2, dan kuartil ketiga, Q3. Proses penghitungan kuartil melibatkan langkah-langkah berikut. 1. Langkah pertama adalah mengurutkan data secara terurut dari yang terkecil hingga yang terbesar. 2. Kuartil pertama, Q1, adalah nilai yang membagi 25% data terkecil. Dengan kata lain, 25% data berada di bawah nilai Q1 dan 75% berada di atasnya. 3. Kuartil kedua, Q2, adalah median dari data, yang membagi data menjadi 2 bagian yang sama besar. 50% data berada di bawah nilai Q2 dan 50% berada di atasnya. 4. Kuartil ketiga, Q3, adalah nilai yang membagi 75% data terkecil. Artinya, 75% data berada di bawah nilai Q3 dan 25% berada di atasnya. Untuk menghitung kuartil Q1 dan Q3, Anda dapat mengikuti langkah-langkah berikut. Langkah 1, urutkan data secara terurut dari yang terkecil hingga yang terbesar. Langkah 2, tentukan posisi kuartil dalam data dengan rumus. Posisi kuartil Q1 sama dengan 25 dibagi 100, dikali N ditambah 1. Posisi kuartil Q3 sama dengan 75 dibagi 100, dikali N ditambah 1, di mana N adalah jumlah data. Langkah 3, jika posisi kuartil adalah bilangan bulat, ambil nilai data pada posisi tersebut. Jika posisi kuartil bukan bilangan bulat, ambil rata-rata dari 2 data pada posisi sebelum dan sesudah posisi kuartil. Sebagai contoh, mari kita hitung kuartil Q1 dan Q3 dari data berikut. 12, 17, 8, 21, 15, 30, 18, 5, 27. Langkah 1, urutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar. 5, 8, 12, 15, 17, 18, 21, 27, 30. Langkah 2, tentukan posisi kuartil. Posisi Q1 sama dengan 25 dibagi 100, dikali 9 ditambah 1, sama dengan 2,5. Tidak bilangan bulat, posisi Q3 sama dengan 75 dibagi 100, dikali 9 ditambah 1, sama dengan 7,5, tidak bilangan bulat.
Langkah 3, ambil rata-rata dari data kedua dan ketiga untuk Q1 dan data ke-7 dan ke-8 untuk Q3. Q1 sama dengan 8 ditambah 12 dibagi 2 sama dengan 10. Q3 sama dengan 21 ditambah 27 dibagi 2 sama dengan 24. Jadi, kuartil pertama, Q1, adalah 10 dan kuartil ketiga, Q3, adalah 24 dalam data ini. 2. Desil adalah salah satu ukuran tata letak data yang membagi data ke dalam 10 kelompok yang sama besar. Terdapat 9 desil dalam total data, yang dinotasikan sebagai D1, D2, D3, D9. Proses penghitungan desil mirip dengan kuartil, namun kali ini data dibagi menjadi 10 bagian yang sama besar. Berikut adalah langkah-langkah untuk menghitung desil. 1. Langkah pertama adalah mengurutkan data secara terurut dari yang terkecil hingga yang terbesar. 2. Untuk menghitung desil ke I, D ke I, kita menggunakan rumus, posisi desil ke I sama dengan, I dibagi 10, dikali, N ditambah 1, D adalah nilai pada posisi tersebut, atau rata-rata dari dua data pada posisi sebelum dan sesudah posisi desil jika posisi tersebut bukan bilangan bulat. Sebagai contoh, mari kita hitung beberapa desil dari data berikut, 12, 17, 8, 21, 15, 30, 18, 5, 27. Langkah 1, urutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar, 5, 8, 12, 15, 17, 18, 21, 27, 30. Langkah 2, hitung posisi desil. Posisi D1 sama dengan 1 dibagi 10, dikali 9 ditambah 1, sama dengan 1. Data pertama adalah 5, posisi D5 sama dengan 5 dibagi 10, dikali 9 ditambah 1, sama dengan 5, rata-rata dari data kelima dan keenam adalah 17 ditambah 18, dibagi 2 sama dengan 17,5, posisi D9 sama dengan 9 dibagi 10, dikali 9 ditambah 1, sama dengan 9, data ke-9 adalah 30. Jadi, beberapa desil dalam data ini adalah, D1 sama dengan 5, D5 sama dengan 17,5, D9 sama dengan 30. Ingatlah bahwa ada 9 desil total, D1 hingga D9, yang membagi data menjadi 10 bagian yang sama besar. Desil dapat membantu memberikan gambaran yang lebih detail tentang sebaran data dalam distribusi keseluruhan. 3. Persentil adalah salah satu ukuran tata letak data yang membagi data ke dalam 100 kelompok yang sama besar. Terdapat 99 persentil dalam total data, yang dinotasikan sebagai P1, P2, P3, hingga P99. Persentil ini digunakan untuk memahami bagaimana data tertentu berada dalam konteks distribusi keseluruhan. Proses penghitungan persentil mirip dengan kuartil dan desil, tetapi kali ini data dibagi menjadi 100 bagian yang sama besar. Berikut adalah langkah-langkah untuk menghitung persentil. 1. Langkah pertama adalah mengurutkan data secara terurut dari yang terkecil hingga yang terbesar. 2. Untuk menghitung persentil ke I, Pi, kita menggunakan rumus, posisi persentil ke I sama dengan, I dibagi 100, dikali, N ditambah 1. Pi adalah nilai pada posisi tersebut, atau rata-rata dari dua data pada posisi sebelum dan sesudah posisi persentil jika posisi tersebut bukan bilangan bulat. Sebagai contoh, mari kita hitung beberapa persentil dari data berikut, 12, 17, 8, 21, 15, 30, 18, 5, 27. Langkah 1, urutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar, 5, 8, 12, 15, 17, 18, 21, 27, 30. Langkah 2, hitung posisi persentil. Posisi P10 sama dengan 10 dibagi 100, dikali 9 ditambah 1, sama dengan 1. Data pertama adalah 5, posisi P50 sama dengan 50 dibagi 100, dikali 9 ditambah 1, sama dengan 5. Rata-rata dari data kelima dan keenam adalah 17 ditambah 18, dibagi 2 sama dengan 17,5, posisi P90 sama dengan 90 dibagi 100, dikali 9 ditambah 1, sama dengan 9. Data ke-9 adalah 30. Jadi, beberapa persentil dalam data ini adalah
P10 sama dengan 5, P50 sama dengan 17.5, P90 sama dengan 30. Ingatlah bahwa ada 99 persentil total, P1 hingga P99, yang membagi data menjadi 100 bagian yang sama besar. Persentil membantu memberikan gambaran yang lebih mendetail tentang sebaran data dalam distribusi keseluruhan dan sering digunakan dalam analisis statistik dan interpretasi data. Dalam statistik, ukuran penyebaran data menggambarkan sejauh mana data tersebar dari pusat distribusi. Ukuran penyebaran ini memberikan informasi tentang keragaman atau variasi nilai-nilai dalam sekumpulan data. Beberapa ukuran penyebaran data yang umum digunakan meliputi: 1. Rank adalah salah satu ukuran sederhana dari penyebaran data dalam sebuah kumpulan nilai. Hal ini dihitung dengan mengurangkan nilai terkecil dari nilai terbesar dalam kumpulan data tersebut. Rumus untuk menghitung rank adalah, rank sama dengan nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Misalkan Anda memiliki kumpulan data berikut, 10, 15, 7, 25, 18, 12. Untuk mencari rank sama dengan nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Rank sama dengan 25 dikurangi 7, rank sama dengan 18. Jadi, dalam kumpulan data tersebut, ranknya adalah 18. Ini menunjukkan bahwa data terbesar, 25, berbeda 18 dari data terkecil, 7. Rank memberikan gambaran awal tentang seberapa besar penyebaran data, tetapi tidak memberikan informasi tentang bagaimana data tersebar secara lebih rinci seperti simpangan baku atau varians. 2. Simpangan rata-rata, atau mean absolute deviation atau MED. Simpangan rata-rata, mean absolute deviation atau MED, adalah ukuran statistik yang mengukur seberapa jauh nilai-nilai dalam kumpulan data tersebar dari nilai rata-rata. Ini memberikan gambaran tentang sejauh mana data berbeda dari nilai tengah atau nilai rata-ratanya. Untuk menghitung simpangan rata-rata, Anda perlu mengikuti langkah-langkah berikut. 1. Hitung nilai rata-rata dari kumpulan data. Misalkan nilai rata-rata disebut rata-rata. 2. Selisihkan setiap data dengan nilai rata-rata. Untuk data KI, selisihnya adalah data KI, rata-rata. 3. Jumlahkan selisih-selisih tersebut. 4. Bagi hasil penjumlahan dengan jumlah data, N. Rumus untuk menghitung simpangan rata-rata adalah, simpangan rata-rata sama dengan sigma, data KI dikurangi rata-rata, dibagi N. Di mana, sigma adalah simbol untuk menjumlahkan dari I sama dengan 1 hingga N, atau jumlah data. Adalah fungsi nilai absolut untuk memastikan selisihnya selalu positif. N adalah jumlah data dalam kumpulan data. Mari kita gunakan kumpulan data yang sama seperti sebelumnya, 10, 15, 7, 25, 18, 12, dan kita akan menghitung simpangan rata-ratanya. Langkah 1. Hitung nilai rata-rata. Rata-rata sama dengan 10 ditambah 15 ditambah 7 ditambah 25 ditambah 18 ditambah 12, dibagi 6 sama dengan 87 dibagi 6 sama dengan 14,5. Langkah 2. Selisihkan setiap data dengan nilai rata-rata. 10 dikurangi 14,5, sama dengan 4,5. 15 dikurangi 14,5, sama dengan 0,5. 7 dikurangi 14,5, sama dengan 7,5. 25 dikurangi 14,5, sama dengan 10,5. 18 dikurangi 14,5, sama dengan 3,5. 12 dikurangi 14,5, sama dengan 2,5. Langkah 3. Jumlahkan selisih-selisih tersebut. 4,5 ditambah 0,5 ditambah 7,5 ditambah 10,5 ditambah 3,5 ditambah 2,5 sama dengan 29,5. Langkah 4. Bagi hasil penjumlahan dengan jumlah data simpangan rata-rata sama dengan 29,5 dibagi 6 sama dengan 4,92. Jadi, simpangan rata-rata dari kumpulan data tersebut adalah sekitar 4,92. Ini menunjukkan rata-rata jarak data-data dari nilai rata-ratanya. Semakin besar nilai simpangan rata-rata, semakin besar variabilitas data dari rata-rata. 3. Varians. Varians adalah ukuran statistik yang mengukur sejauh mana setiap nilai dalam kumpulan data berbeda dari nilai rata-ratanya secara keseluruhan. Varian digunakan untuk memberikan gambaran tentang sebaran data dan seberapa tersebar nilai-nilai tersebut dari nilai tengah, rata-rata. Terdapat dua jenis varian, varian sampel dan varian populasi. 1. Varian sampel, atau sample variance. Varian sampel digunakan ketika kumpulan data merupakan sampel dari populasi yang lebih besar.
Rumus untuk menghitung varian sampel adalah varian sampel sama dengan sigma, data ke I dikurangi rata-rata kuadrat, dibagi N kurangi 1. Di mana, sigma adalah simbol untuk menjumlahkan dari I sama dengan 1 hingga N. Adalah jumlah data ke I dikurangi rata-rata adalah selisih antara setiap data dengan nilai rata-rata N adalah jumlah data dalam kumpulan data. Penting untuk diingat bahwa pada varian sampel, kita menggunakan N dikurangi 1, di penyebut daripada N untuk mengoreksi bias potensial dalam perkiraan varian dari sampel. 2. Varian populasi, atau population variance. Varian populasi digunakan ketika kumpulan data merepresentasikan seluruh populasi. Rumus untuk menghitung varian populasi adalah varian populasi sama dengan sigma, data ke I dikurangi rata-rata kuadrat, dibagi N, di mana sigma adalah simbol untuk menjumlahkan dari I sama dengan 1 hingga N, atau jumlah data. Data ke I dikurangi rata-rata adalah selisih antara setiap data dengan nilai rata-rata N adalah jumlah data dalam kumpulan data. Pada varian populasi, kita menggunakan N di penyebut karena kita menganggap data yang digunakan mencakup seluruh populasi, sehingga tidak ada perluan untuk mengoreksi seperti pada varian sampel. Mari kita menggunakan kumpulan data yang sama, 10, 15, 7, 25, 18, 12, dan menghitung varian sampel dan varian populasi. Langkah 1. Hitung nilai rata-rata dari kumpulan data, sudah dihitung sebelumnya, rata-rata sama dengan 14,5. Langkah 2. Hitung selisih antara setiap data dengan nilai rata-rata dan kuadratkannya. Untuk varian sampel, 10 kurangi 14,5, kuadrat, sama dengan 21,25. 15 kurangi 14,5, kuadrat, sama dengan 0,25, 7 kurangi 14,5, kuadrat, sama dengan 56,25, 25 kurangi 14,5, kuadrat, sama dengan 110,25, 18 kurangi 14,5, kuadrat, sama dengan 12,25, 12 kurangi 14,5, kuadrat, sama dengan 6,25 untuk varian populasi, 10 kurangi 14,5, kuadrat, sama dengan 21,25, 15 kurangi 14,5, kuadrat, sama dengan 0,25, 7 kurangi 14,5, kuadrat, sama dengan 56,25, 25 kurangi 14,5, kuadrat, sama dengan 110,25, 18 kurangi 14,5, kuadrat, sama dengan 12,25, 12 kurangi 14,5, kuadrat, sama dengan 6,25. Langkah 3. Jumlahkan hasil kuadrat selisih tersebut. Untuk varian sampel, 21,25 ditambah 0,25 ditambah 56,25 ditambah 110,25 ditambah 12,25 ditambah 6,25 sama dengan 206,5. Untuk varian populasi, 21,25 ditambah 0,25 ditambah 56,25 ditambah 110,25 ditambah 12,25 ditambah 6,25 sama dengan 206,5. Langkah 4. Bagi hasil penjumlahan dengan N dikurangi 1, untuk varian sampel dan dengan N untuk varian populasi. Varian sampel sama dengan 206,5 dibagi 6 dikurang 1, sama dengan 41,3 varian populasi sama dengan 206,5 dibagi 6 sama dengan 34,42. Jadi, varian sampel kumpulan data tersebut adalah sekitar 41,3 dan varian populasi adalah sekitar 34,42. 4. Simpangan baku. Simpangan baku, atau standard deviation, adalah ukuran statistik yang mendeskripsikan sebaran atau penyebaran data di sekitar nilai rata-ratanya. Secara intuitif, simpangan baku mengukur seberapa jauh nilai-nilai dalam kumpulan data tersebar dari nilai rata-ratanya. Simpangan baku memiliki rumus yang mirip dengan varians. Simpangan baku dihitung sebagai akar kuadrat dari varians. Dalam hal ini, kita dapat menggunakan dua rumus yang berbeda tergantung apakah kita ingin menghitung simpangan baku dari sampel atau populasi. 1. Simpangan baku sampel, sample standard deviation. Rumus untuk menghitung simpangan baku sampel adalah sebagai berikut. Simpangan baku sampel sama dengan akar, sigma, data ke I dikurangi rata-rata kuadrat dibagi, N dikurangi 1. Di mana, sigma adalah simbol untuk menjumlahkan dari I sama dengan 1 hingga N, jumlah data.
Data KI dikurangi rata-rata adalah selisih antara setiap data dengan nilai rata-rata. N adalah jumlah data dalam kumpulan data. 2. Simpangan baku populasi, Population Standard Deviation. Rumus untuk menghitung simpangan baku populasi adalah sebagai berikut. Simpangan baku populasi sama dengan akar sigma, data KI dikurangi rata-rata kuadrat, dibagi N. Di mana sigma adalah simbol untuk menjumlahkan dari I sama dengan 1 hingga N, atau jumlah data. Data KI dikurangi rata-rata adalah selisih antara setiap data dengan nilai rata-rata. N adalah jumlah data dalam kumpulan data. Mari kita gunakan kembali kumpulan data yang sama, 10, 15, 7, 25, 18, 12, dan menghitung simpangan baku sampel dan simpangan baku populasi. Langkah 1. Hitung nilai rata-rata. Rata-rata dari kumpulan data sudah dihitung sebelumnya. Rata-rata sama dengan 14,5. Langkah 2. Hitung selisih antara setiap data dengan nilai rata-rata dan kuadratkannya. Untuk simpangan baku sampel, 10 dikurangi 14,5 kuadrat, sama dengan 21,25. 15 dikurangi 14,5 kuadrat, sama dengan pukul 0,25. 7 dikurangi 14,5 kuadrat, sama dengan 56,25. 25 dikurangi 14,5 kuadrat, sama dengan 110,25. 18 dikurangi 14,5 kuadrat, sama dengan pukul 12,25. 12 dikurangi 14,5 kuadrat, sama dengan 6,5. Untuk simpangan baku populasi, 10 dikurangi 14,5 kuadrat, sama dengan pukul 21,25. 15 dikurangi 14,5 kuadrat, sama dengan 0,25. 7 dikurangi 14,5 kuadrat, sama dengan 56,25. 25 dikurangi 14,5 kuadrat, sama dengan 110,25. 18 dikurangi 14,5 kuadrat, sama dengan pukul 12,25. 12 dikurangi 14,5 kuadrat, sama dengan 6,25. Langkah 3. Jumlahkan hasil kuadrat selisih tersebut. Untuk simpangan baku sampel, 21,25 ditambah 0,25 ditambah 56,25 ditambah 110,25 ditambah 12,25 ditambah 6,25 sama dengan 206,5. Untuk simpangan baku populasi, 21,25 ditambah 0,25 ditambah 56,25 ditambah 110,25 ditambah 12,25 ditambah 6,25 sama dengan 206,5. Langkah 4. Bagi hasil penjumlahan dengan N dikurangi 1, untuk simpangan baku sampel dan dengan N untuk simpangan baku populasi, kemudian ambil akar kuadratnya. Simpangan baku sampel sama dengan akar 206,5 dibagi 6 dikurangi 1, sama dengan akar 41,3, sama dengan 6,43. Simpangan baku populasi sama dengan akar 206,5 dibagi 6, sama dengan akar 34,42, sama dengan 5,86. Jadi, simpangan baku sampel kumpulan data tersebut adalah sekitar 6,43, sedangkan simpangan baku populasi adalah sekitar 5,86. Simpangan baku memberikan gambaran tentang sebaran data dan seberapa tersebar nilai-nilai tersebut dari nilai rata-rata. 5. Koefisien variasi. Koefisien variasi, atau coefficient of variation, adalah ukuran statistik yang digunakan untuk membandingkan simpangan baku dari dua atau lebih kumpulan data yang memiliki nilai rata-rata yang berbeda. Koefisien variasi memungkinkan kita untuk memperbandingkan sebaran relatif dari data tanpa harus memperhatikan unit atau skala dari data tersebut. Koefisien variasi dihitung dengan membagi simpangan baku dari kumpulan data dengan nilai rata-rata, kemudian dikalikan dengan 100 untuk menghasilkan persentase. Rumus untuk menghitung koefisien variasi adalah koefisien variasi sama dengan simpangan baku dibagi rata-rata dikali 100, di mana simpangan baku adalah simpangan baku dari kumpulan data. Rata-rata adalah nilai rata-rata dari kumpulan data. Koefisien variasi biasanya digunakan ketika kita ingin membandingkan tingkat variabilitas dari dua kumpulan data yang memiliki skala atau satuan pengukuran yang berbeda. Mari kita ambil contoh dua kumpulan data. Kumpulan data 1, 20, 25, 30, 35, 40. Kumpulan data 2, 100, 150, 200, 250, 300.
Langkah 1. Hitung nilai rata-rata dari kedua kumpulan data. Rata-rata kumpulan data 1 sama dengan 20 ditambah 25 ditambah 30 ditambah 35 ditambah 40, dibagi 5 sama dengan 30. Rata-rata kumpulan data 2 sama dengan 100 ditambah 150 ditambah 200 ditambah 250 ditambah 300, dibagi 5 sama dengan 200. Langkah 2. Hitung simpangan baku dari kedua kumpulan data. Simpangan baku kumpulan data 1 sama dengan 7,07, atau dihitung sebelumnya. Simpangan baku kumpulan data 2 sama dengan 70,71, atau dihitung sebelumnya. Langkah 3. Hitung koefisien variasi untuk masing-masing kumpulan data, sama dengan 7,07 dibagi 30, dikali 100 sama dengan 23,57%. Koefisien variasi kumpulan data 2 sama dengan 70,71 dibagi 200, dikali 100 sama dengan 35,36%. Dengan menggunakan koefisien variasi, kita dapat melihat bahwa kumpulan data 1 memiliki tingkat variabilitas sekitar 23,57%, sementara kumpulan data 2 memiliki tingkat variabilitas sekitar 35,36%. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa kumpulan data 1 lebih homogen atau lebih stabil dibandingkan dengan kumpulan data 2, karena koefisien variasinya lebih rendah. Mari kita ambil contoh data sederhana dan hitunglah simpangan baku, standard deviation, untuk data tersebut. Contoh data, 10, 15, 7, 25, 18, 12. Langkah 1. Hitung nilai rata-rata dari data. Rata-rata sama dengan 10 ditambah 15 ditambah 7 ditambah 25 ditambah 18 ditambah 12, dibagi 6 sama dengan 87 dibagi 6 sama dengan 14,5. Langkah 2. Hitung selisih antara setiap data dengan nilai rata-rata, lalu kuadratkan selisih tersebut. 10 dikurangi 14,5, kuadrat, sama dengan 21,25. 15 dikurangi 14,5, kuadrat, sama dengan 0,25, 7 dikurangi 14,5, kuadrat, sama dengan 56,25, 25 dikurangi 14,5, kuadrat, sama dengan 110,25, 18 dikurangi 14,5, kuadrat, sama dengan 12,25, 12 dikurangi 14,5, kuadrat, sama dengan 6,25. Langkah 3. Jumlahkan hasil kuadrat selisih tadi. Total sama dengan 21,25 plus 0,25 plus 56,25 plus 110,25 plus 12,25 plus 6,25 sama dengan 206,5. Langkah 4. Bagi hasil penjumlahan dengan N dikurangi 1, untuk simpangan baku sampel dan dengan N untuk simpangan baku populasi, kemudian ambil akar kuadratnya. 6. Angka baku. Angka baku adalah nilai rata-rata atau ukuran statistik lainnya yang digunakan sebagai titik acuan atau pembanding dalam analisis data. Misalnya, ketika kita ingin membandingkan data dengan rata-rata populasi, kita dapat menggunakan angka rata-rata populasi sebagai angka baku. Baik, mari kita ambil contoh data sederhana dan hitunglah angka baku, simpangan baku atau standard deviation, untuk data tersebut. Contoh data, 5, 7, 11, 13, 17. Langkah 1. Hitung nilai rata-rata dari data. Rata-rata sama dengan 5 tambah 7 tambah 11 tambah 13 tambah 17, dibagi 5 sama dengan 53 dibagi 5 sama dengan 10,6. Langkah 2. Hitung selisih antara setiap data dengan nilai rata-rata, lalu kuadratkan selisih tersebut. 5 dikurangi 10,6, kuadrat sama dengan 31,36. 7 dikurangi 10,6, kuadrat sama dengan 12,96. 11 dikurangi 10,6, kuadrat sama dengan 0,16. 13 dikurangi 10,6, kuadrat sama dengan 5,76. 17 dikurangi 10,6, kuadrat sama dengan 41,16. Langkah 3. Jumlahkan hasil kuadrat selisih di atas. Total sama dengan 31,36 ditambah 12,96 ditambah 0,16 ditambah 5,76 ditambah 41,16 sama dengan 91,4.
Langkah 4. Bagi hasil penjumlahan dengan N dikurangi 1, untuk angka baku sampel dan dengan N untuk angka baku populasi. Kemudian ambil akar kuadratnya. Angka baku sampel, sama dengan, akar, 91,4 dibagi, 5 dikurangi 1, sama dengan akar, 22,85, sama dengan 4,77. Angka baku populasi, sama dengan, akar, 91,4 dibagi 5, sama dengan akar, 18,28, sama dengan 4,27. Jadi, angka baku sampel dari data tersebut adalah sekitar 4,77, sedangkan angka baku populasi adalah sekitar 4,27. Angka baku, atau simpangan baku, memberikan gambaran tentang sebaran data dan seberapa tersebar nilai-nilai tersebut dari nilai rata-rata. Semakin besar angka baku, semakin besar variabilitas atau sebaran data dari nilai rata-rata.